beberapa pihak lain. Dan dalam proses penyelidikan ini KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dengan dugaan adanya penerimaan janji atau hadiah terhadap penetapan anggota DPR RI yang terpilih 2019-2024. Hari ini KPK dan KPU itu duduk bersama dalam konferensi pers malam ini untuk menyampaikan kepada publik, kepada rekan-rekan bahwa proses hukum ini kami lakukan sebagai bagian dari penyelamatan lembaga KPU sendiri, sehingga orang-orang yang bermasalah dapat ditindak dan juga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya. KPK memang tentu sangat menyesalkan adanya penerimaan hadiah atau janji yang oleh salah satu komisioner KPU Republik Indonesia terkait dengan proses penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI. Nah, persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi ini dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun oleh kita dengan susah payah dan juga dengan biaya sangat mahal tentunya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 8 orang pada hari Rabu dan hari Kamis, tanggal 8 dan 9 Januari 2020 itu berada di lokasi Jakarta, di Depok dan di Banyumas. Nah, ini antara lain adalah dengan inisial WSE. Ini adalah salah satu komisioner KPU Republik Indonesia. Lalu kemudian ada ATF. Ini adalah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Dia juga adalah orang kepercayaan dari WSE. Lalu kemudian ada SAE. Dia pihak swasta. Dan kemudian ada DNE, seorang lawyer, advokat. Kemudian ada RTO, itu adalah dia juga merangkap asisten dari WSE. Lalu ada IDA, ini adalah keluarga dari WSE. Dan ada inisial WBU, ini juga ada keluarga dari WSE. Dan ini adalah driver dari SAE. Nah, bagaimana kronologi tangkap tangan ini? Dapat kami sampaikan bahwa KPK menerima informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh WSE kepada ATF itu kemarin pada hari Rabu 8 Januari 2020. KPK kemudian mengamankan WSE dan RTO di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Nah, lalu secara paralel juga tim terpisah KPK juga mengamankan ATF di rumah pribadinya di Depok pada pukul 13.14 WIB. Dan dari ATF tim mengamankan uang setara dengan sekitar 400 juta rupiah. Ini dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan juga buku rekening yang diduga terkait dengan perkara. Dan tim yang lain juga mengamankan SAE, DON dan juga I pada sebuah restoran di Sabang, di Jalan Sabang, maksud saya di Jakarta, pada pukul 13.26 WIB. Dan terakhir, KPK mengamankan IDA dan WBU di rumah pribadi mereka di Banyumas. 8 orang ini kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Nah, terkait konstruksi perkara, ini juga telah terjadi pada awal Juli 2019. Salah satu pengurus DPP PDI memerintahkan DON mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Nah, pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kemas
pada bulan Maret 2019 yang lalu. Gugatan ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juli 2019 dan kemudian Mahkamah Agung menetapkan partai adalah penentu suara dan dalam pengganti antar waktu. Nah, penetapan Mahkamah Agung ini yang kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan saudara Har sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut. Tetapi pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti almarhum dari Nazarudin Kemas. Nah, 2 pekan kemudian atau pada tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg. SAE kemudian menghubungi ATF dan melakukan lobby untuk mengabulkan Har sebagai PAW tentunya. Dan selanjutnya ATF mengirimkan dokumen dan fatwa Mahkamah Agung yang didapat dari SAE kepada WSE untuk membantu proses penetapan saudara Har, dan WSE menyanggupi untuk membantu dengan membalas siap mainkan. Nah, untuk membantu penetapan Har sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu, WSE ini meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah. Dan untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dengan 2 kali operasi proses pembelian, yaitu pada pertengahan Desember 2019 salah satu sumber dana, dan ini sedang didalami oleh KPK, memberikan uang 400 juta yang ditujukan kepada WSE melalui ATF, DON, dan SAE. Nah, WSE kemudian menerima uang dari ATF itu sebesar 200 juta rupiah di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dan kemudian pada akhir Desember 2019, Har memberikan uang kepada SAE sebesar 850 juta rupiah melalui salah seorang staf di DPP PDIP. Dan SAE memberikan uang 150 juta kepada DON. Dan sisanya 700 juta yang masih di SAE dibagi menjadi 450 juta pada ATF, 250 juta untuk operasional. Dari 450 juta yang diterima ATF, sejumlah 400 juta rupiah merupakan suap yang ditujukan untuk WSE, komisioner KPU, dan uang masih disimpan oleh ATF. Pada hari Selasa 7 Januari 2020, berdasarkan hasil rapat pleno, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Har sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal mereka. Setelah gagal di rapat pleno KPU, WSE kemudian menghubungi DON dan menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar Har menjadi PAW. Dan pada hari Rabu 8 Januari 2020 kemarin, WSE, komisioner KPU tersebut, meminta sebahagian uangnya yang dikelola oleh ATF. Dan setelah hal ini terjadi, kemudian tim KPK melakukan OTT tentunya. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang tersebut sebesar 400 juta rupiah yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura, jadi sekitar 38. Dan setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam KUHP tentunya, ini dilanjutkan dengan gelar perkara. Dan KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan
anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. Sejalan dengan penyelidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka. 1. Sebagai penerima adalah WSE, komisioner KPU, kemudian ada ATF, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu yang orang kepercayaan WSE, dan kemudian sebagai pemberi itu adalah HAR, dan kemudian SAE yang pihak swasta. Nah, para tersangka ini disangkakan dengan untuk yang sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Dan bagi sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. KPK meminta tersangka HAR segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini juga agar bersifat kooperatif. Dan KPK berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi yang sedang kita jalani. Demikian. Terima kasih.